Segini biaya gelar MotoGP di Mandalika, Anies pasti tiarap ditanya FIA Formula E. Ditulis oleh Syardi. Sudah siap hadapi euforia MotoGP? Tes pramusim akan dimulai Februari dan balapan MotoGP akan berlangsung bulan Maret nanti. Dipastikan euforianya akan mencapai titik tertinggi karena faktor first time after many years. Ini adalah kali pertama Indonesia jadi tuan rumah MotoGP setelah tahun 1997 lalu. Sesuatu yang pertama kali memang selalu menarik dan istimewa. Dipastikan acara akan sangat meriah, penonton membludak. Sayang aja masih pandemi, kalau tidak Lombok bakal kebanjiran turis domestik dan asing. Putaran ekonomi bakal deras dan kencang. Kali ini kita bahas sedikit soal komitmen fee. Sebagai info, pada saat event WSBK pada 19-21 November lalu, pemerintah membayar fee kepada Dorna Sports sebesar 49 miliar rupiah. Komitmen fee, dari namanya saja sudah ketahuan, ada unsur komitmen. Uang tersebut adalah tanda jadi sekaligus bentuk komitmen dan keseriusan. Ini wajar. Dengan komitmen fee tersebut, tuan rumah akan melakukan yang terbaik karena sudah keluar modal sejak awal. Meski tidak selalu seperti itu, misalnya Formula E. Nanti kita bahas balapan tidak jelas ini. Nah, bagaimana dengan komitmen fee untuk menggelar MotoGP? Indonesia diketahui harus membayar biaya sekitar 9 juta euro untuk bisa menjadi tuan rumah. Dibayarkan kepada Dorna Sport yang merupakan perusahaan induk MotoGP yang memberikan hak kepada promotor untuk menggelar MotoGP dan WSBK. Hal itu disampaikan Indonesia Tourism Development and Corporation atau ITDC yang membawahi Mandalika Grand Prix Association atau MGPA selaku promotor MotoGP di Indonesia. Angka ini kemudian dipertegas oleh Gubernur NTB Zulkifli Mansyah yang menyebutkan harga sekitar 143 miliar rupiah. Presiden bilang jangan lihat hitung-hitungan atau kalkulasi dari segi finansial, tapi dampak untuk branding negara itu penting. Dengan Mandalika Global Reach bisa lebih dari 200 juta euro, kata dia. Ini saya setuju sekali, branding itu penting sekali, bahkan harus jadi prioritas. Branding kadang butuh biaya besar, dan return kadang tidak sebanding. Tapi, kalau bicara branding untuk pariwisata Lombok, maka ini sangat murah. Sekali branding berhasil, seterusnya sudah gampang. Bali contohnya. Bali tidak perlu lagi dipromosikan karena seluruh dunia kenal Bali, dan orang-orang secara otomatis mempromosikan di media sosial. Brand Bali sudah sangat kuat. Lombok sedang menuju ke sana, meski harus sabar sekitar 5 tahun lagi, menurut perhitungan saya. Benar kata Pak Jokowi, kalau dikit-dikit kalkulasi untung rugi, ya gak bakal jalan konsep branding awareness-nya. Saya lebih setuju kalau promosi pariwisata Indonesia lebih menitik beratkan pada ikatan emosional, misalnya melalui film, klip musik video, acara internasional dan event olahraga besar seperti MotoGP ini. Contoh mudah buat pembaca, kenal Pulau Khao Ping Kan di Thailand? Saya yakin hampir semua bakal menjawab tidak tahu. Pulau ini kemudian diganti nama jadi James Bond Island. Saat tahun 1974, pulau ini muncul di film James Bond. Seketika kalian jadi teringat, pulau ini jadi tempat wisata andalan, menawarkan value sebagai tempat syuting film James Bond. Seketika pulau ini jadi terlihat seksi dan menarik karena ada ikatan emosional melalui film. Kalau pulau ini tidak pernah jadi tempat syuting dan tetap pakai nama asal, kalau dipromosikan seperti apapun juga tidak akan mencapai efek seperti sekarang. Makanya cara di atas jauh lebih efektif mendongkrak brand sebuah destinasi ketimbang promosi konvensional di billboard, pas pariwisata atau dimanapun. MotoGP benar-benar dimanfaatkan betul oleh masyarakat dan Pemprov NTB. Jelang MotoGP, Pemprov NTB sudah melakukan rapat terbatas bersama Presiden dan beberapa menteri terkait. Nah, bandingkan dengan komitmen fee Formula E. Tadi disebutkan komitmen fee MotoGP sekitar 143 miliar rupiah. Untuk 5 musim, maka menjadi 715 miliar rupiah. Komitmen fee Formula E sempat bikin shock, yaitu 2,3 triliun rupiah untuk 5 tahun atau 460 miliar rupiah per tahun. Jauh lebih mahal 3 kali lipat dari MotoGP. Akan tetapi karena polemik dan terus dihujat karena anggaran yang terlampau mahal, biayanya pun turun jadi 560 miliar rupiah untuk 3 tahun atau 186,6 miliar rupiah per tahun. Tetap saja jauh lebih mahal dari MotoGP. Bayangkan, MotoGP sangat populer, banyak fans di Indonesia. Wujudnya jelas, trek permanen, biaya penyelenggaraan murah pula, efeknya domino untuk pariwisata Lombok. Formula E mahal minta ampun, tidak populer, trek masih tidak jelas, anggaran simpang siur diusut KPK. Ini hebatnya Anies. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siwar TV.
212. Jadi tetap terlihat begitu aja. Pemetaan yang akhirnya orang tahu bahwa 212 itu memang nggak bisa dilenyapkan. Buktinya apa ya? Buktinya kekuasaan masih cemas terhadap keadaan itu. Jadi kekuasaan sendiri yang membuat orang menganggap bahwa 212 itu memang kuat. Dan faktanya memang selama isu tentang radikalisme ini disodorkan pada Islam. Begini ngawurnya Rocky Gerung sebut reuni 212 bikin penguasa cemas. Ditulis oleh Syardi. Refli Harun sebelumnya begitu membanggakan reuni 212 yang menurut dia berpotensi menjadi festival terbesar di dunia. Bahkan dia dengan konyolnya mengatakan bila perlu Jakarta ditutup untuk menggelar festival tersebut. Orang paling bodoh pun bakal tertawa mendengar usulan ini. Berarti menurut logikanya perputaran ekonomi satu Jakarta harus mengalah dengan reuni 212 yang hanya bermodalkan nasi bungkus, paket telur, dan juga bikin semak jalanan. Pendapat lain datang dari Rocky Gerung yang menyebut reuni 212 akan bersinggungan dengan isu delegitimasi kekuasaan sehingga terkesan dihambat dengan berbagai macam cara. Rocky Gerung bahkan menyebut kekuasaan berupaya keras untuk menghalangi dan membungkam setiap gerak-gerik pihak oposisi yang mendukung reuni 212. Jadi, Diamond 212 itu selalu akumulasi, isunya akan meninggi. Nah, itu yang akan crossfire dengan delegitimasi kekuasaan. Maka dari itu, bagian-bagian inti dari oposisi dihalangi. Karena kalau dia crossfire, jangan-jangan kekuasaan jatuh di 312 nanti, kata Rocky Gerung dari kanal YouTube Refli Harun. Pantas, dua orang ini rupanya bahas reuni 212. Dua-duanya sama-sama konyol dan ngawur. Memang cocok. Pantas saja, Refli bisa bikin opini berkualitas jelek. Ternyata partnernya adalah Rocky Gerung. Menurut Rocky Gerung, upaya kekuasaan untuk menghalangi digelarnya reuni 212 menunjukkan bukti bahwa aksi tersebut tidak akan bisa dilenyapkan. Bukti tersebut semakin kuat dengan tanda-tanda kecemasan yang ditujukan pihak kekuasaan terhadap reuni 212. Jadi tetap terlihat begitu aja pemetaan yang akhirnya orang tahu bahwa 212 itu memang gak bisa dilenyapkan. Buktinya apa ya? Buktinya kekuasaan masih cemas terhadap keadaan itu. Jadi kekuasaan sendiri yang menganggap bahwa 212 memang kuat, katanya. Faktanya memang selama tentang radikalisme ini ditempatkan pada Islam, betul, publik Islam atau Islam politik berasa oke, kita mesti fight back. Itu hak warga negara untuk membela diri karena disudutkan, katanya. Rocky Gerung juga menduga adanya perintah tersembunyi terhadap pihak aparat untuk menghadang laju aksi reuni 212. Sehingga intelijen berupaya keras untuk mengumpulkan data, bahkan memunculkan data fiktif jika tidak memperoleh data yang cukup kredibel. Jadi sebelumnya ada dua perintah yang tersembunyi, yang kita nggak tahu datang dari mana itu masuk ke aparat, lalu bekerjalah intelijen ngumpulin data. Kalau datanya nggak cukup ya dibikin cukup dengan cara bikin data sendiri, katanya. Rocky Gerung membuat sebuah opini yang lumayan lah meskipun sama ngawurnya, masih kalah dari omongan Refli soal reuni 212 festival terbesar dan minta Jakarta ditutup. Yang